Saya harus banyak belajar untuk menjadi muslim yang baik. Siapa tahu di kemudian hari saya dapat menjadi seorang penceramah. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara seiman semuanya. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik senantiasa. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan tanggapan Pendeta Saifuddin terhadap Pendeta Dance, katanya pendeta ya, yang berpindah keyakinan dari Kristen ke Muslim. Sama seperti channel-channel dari Muslim ya, yang menanggapi ketika ada yang berpindah keyakinan ya. Orang punya hak untuk menanggapi, termasuk Pak Saifuddin pun saudara, kita hanya lihat tanggapannya apa yang dia sampaikan. Masing-masing orang punya pengalaman ya. Pak Dance menceritakan apa yang ada di Kristen, kemudian Pak Saifuddin apa yang menjadi pengalaman dia. Jadi orang punya hak untuk bercerita pengalaman, orang punya hak untuk memeluk agama apa, itu namanya toleransi. Saudara, dari Kristen kita tidak perlu demo-demo karena Pak Dance ya ditampilkan dari channel-channel Muslim pada saat dia mualaf lalu disebut-sebut, Pak Pendeta ucapkan ini, Pak Pendeta. Tidak usah, kita menghargai keputusan Pak Dance, keselamatan masing-masing. Apa yang kita anggap benar, saudara ya. Ya sama halnya ketika Pak Saifuddin juga menanggapi ya. Ada banyak pun orang-orang yang dari Kristen yang menghina lebih parah apa yang disampaikan daripada Pak Saifuddin, saudara. Tetapi kita sebagai orang Kristen ya kita tahu apa yang diajarkan Alkitab. Kita tidak perlu demo-demo, saudara. Kita tidak perlu seolah-olah bahwa kita membela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sanggup. Dia pencipta. Ya. Dia sanggup dan tahu melakukan apa yang terjadi. Kita hanya berdoa. Kita mengasihi saudara-saudara kita dari Muslim. Tetap kita kasihi mereka semua. Ya. Oke, saudara, kita langsung lihat tanggapan Pendeta Saifuddin terhadap Pendeta Dance yang pindah keyakinan, yang menafsirkan, menurut saya menafsirkan salah Alkitab. Ya. Kita langsung lihat, saudara. Salam waras. Khususnya ini buat saudara seiman supaya bisa mengerti ya. Karena masing-masing satu orang ini satu-satu ya, saudara ya. Pak Dance dan Pak Saifuddin punya pengalaman. Tergantung bagaimana kita memilih ya. Dan kita langsung melihat, saudara. Haleluya. Shalom. Membentengi jemaat Kristen dari pengaruh perlu dan wajib saya lakukan karena itulah cara Tuhan memanggil saya, jalan yang harus saya tempuh. Dan mengagumkan saya juga ada ngaku-ngaku, ya katanya si pendeta akhirnya berbicara seperti ini. Wah, apa tanggapan Anda nanti ya? Kita buktikan. Nah, ketika saya masuk Islam, saya dalam keadaan nol. Namun, saya harus banyak belajar untuk menjadi muslim yang baik. Siapa tahu di kemudian hari saya dapat menjadi seorang penceramah. Dan ini pasti saya akan lakukan karena kebiasaan saya berkhotbah, dan ketika saya masih muslim, saya harus kembangkan talenta saya tersebut. Saya masuk muslim bukan cari panggung, tetapi saya cari kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Iya. Takbir, takbir. Islam itu adalah agama gurun. Itu yang pasti. Nah, sekarang kita buktikan ya Pak siapa? Pak Dance Muhammad ya. Alasan Anda bahwa masuk agama barbar itu adalah karena kebenaran. Dan sekarang semua saksi bisa melihat kecanggihan teknologi ini, bisa kita melihat bagaimana nasib dari negara-negara yang mengikuti tuntunan barbar itu. Pak Dance Muhammad, mungkin Bapak sudah pusing dan mumet menghadapi keadaan Bapak di kampung. Jadi bukan melihat secara fakta dan memakai logika dan pemahaman betapa ajaran barbar itu telah merusak peradaban umat manusia. Kalau Anda mengatakan yang benar, benar dari segi mana? Apakah dari ajaran mamatnya yang mumet atau bagaimana? Ya, saya kupas satu persatu. Ini pakai logika ya, pakai logika. Memang kalau yang lain menghadapi kamu, ya kamu hanya berbicara seperti itu. Saya sudah dengar debat kamu dengan Yohanes.
debater. Ya, saya sudah dengar. Tapi Yohanes debater tidak bisa memukul kamu sampai keok. Gitu. Yohanes debater hanya ya sekedar sebagai debater. Tapi walaupun itu Yohanes sudah menang, hanya tidak bisa ditekuk oleh sang debater. Tapi sekarang saya tekuk habis sehingga Anda tidak bisa berbicara lagi di masa kemudian. Karena berdasarkan fakta-fakta baik itu Alkitab maupun kitab suci kamu yang baru sekarang ini, kamu adalah manusia yang kesurupan, yang salah jalan, yang bingung, udah pergi, malu pulang. Satu, tidak ada nabi dari gurun Makkah. Siapa saja nabi dari Arab. Mengherankan kalau ada nabi dari Arab. Kita buka dalam sejarah bahwa selalu nabi itu dari Bani Israel. Saya sebutkan ayatnya ya. Kamu tidak pernah baca ayat ini. Walaupun kamu sering khutbah, tetapi kamu bingung dan tidak pernah membacanya. Mazmur 147 ayat 19-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi nggak dikenal itu hukum itu, Muhammad. Jadi nggak mungkin kamu bisa memahami dengan baik kalau kamu itu tidak pernah membaca ayat ini. Dan kalau kamu baca ayat ini ya nggak bakal jadi pengikut Bang Mamat. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Jadi ya nggak akan ada, karena firman Tuhan hanya diberitakan kepada bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Jadi nggak ada. Bagaimana mungkin? Dia hanya mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Yahudi. Iya, ayat ini, ayat 20, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Maka hukum undang-undang Bang Mama dengan undang-undang para nabi beda langit dan bumi. Itu adalah undang-undang yang tidak bakal sesuai dengan perjalanan umat manusia dan tidak sesuai dengan apapun. Poin yang kedua, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah mempercayakan firman-Nya kepada orang Arab. Semua firman-Nya diturunkan kepada Bani Israel. Roma 3 ayat 1-2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali. Dan dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Allah itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Artinya bangsa lain tidak akan bisa menerimanya. Boleh mereka menerima, itu jadi pengasongnya boleh. Untuk menerjemahkannya, untuk memakainya. Orang Manado, orang Batak, itu tidak akan dapat menerima wahyu itu. Kita hanya menerima firman yang sudah jadi buku itu, yang sudah diajarkan dari waktu ke waktu oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi Anda sudah salah kaprah. Yang ketiga ini mengerikan. Muhammad. Keselamatan dunia akhirat tidak datang dari orang Arab, tapi datangnya dari Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kita tidak boleh membenci siapapun, tetapi ini adalah fakta yang ditulis di dalam Alkitab, sejarah itu. Tidak ada usaha upaya untuk menipu ataupun memprovokasi. Tapi Bapak sendiri bisa buka kok Alkitab. Nanti juga saya akan sampaikan ayat-ayat dari kitab Anda yang baru sekarang ini. Ya, Pak Muhammad ini baru umur belum setahun. Ya, masih perlu makan bubur, minum ASI Bapak, walaupun gigi sudah ompong. Yang keempat, bangsa yang mengikuti ajaran selain wahyu yang diturunkan dalam Alkitab, maka akan ditimpa malapetaka yang tidak akan berkesudahan. Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, tidak boleh menambah. Nah, kitab yang baru Anda baca itu adalah kitab baru. Muncul 600 tahun setelah Alkitab. Jadi pasti
kitab yang Anda baca sekarang ini, yang Anda pedomani sekarang ini adalah kitab yang akan membawa malapetaka kepada bangsa-bangsa yang mengikuti kitab itu. Semua bangsa yang mengikuti kitab itu sekarang sudah berantakan semuanya. Syria hancur, Mesir hancur, porak-poranda Yaman hancur berantakan, itu Libya, Iran, Irak, kemudian Pakistan, Afghanistan. Indonesia sedang menuju kehancuran. Kalau tidak ada pemimpin yang akan mempertahankan Pancasila dan Undang Dasar 45, hancur. Mereka sudah menguasai polisi dan tentara. Dan mereka juga sudah menguasai ASN. Pegawai negeri sipil itu sudah dikuasai oleh mereka, dan tinggal dibalik sedikit aja. Mereka memakai ajaran itu sebagai pedoman hidup. Tetapi ayat ini berkata, barang siapa yang menambah-nambah akan kena malapetaka. Jadi akan kena malapetaka ini bangsa ini. Maka saya akan kampanye seluruh Amerika. Jangan percaya kepada pengikut itu. Karena akan menghancurkan sendi-sendi budaya bangsa. Amerika nanti akan hancur. Eropa sudah mulai hancur. Australia itu sudah mulai hancur. Tetapi Perdana Menterinya tegas. Lu jangan ngatur di sini. Jangan banyak minta-minta. Makan aja tuh daging babi kalau mau. Jangan minta daging kambing. Kalau nggak mau ya sudah. Kembali ke Arab sana. Itu kata Perdana Menteri Australia. Berani sekali. Mereka mau mengatur, mau menghancurkan, mau merusak. Sudah negerinya rusak. Mau merusak negeri orang. Yang kelima, sekarang poin yang kelima. Saya nggak berpanjang penjelasan saya. Wahyu Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan lewat kepada bangsa cabul korma. Yesaya 2 ayat 2-3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pengajaran hanya datang dari Sion. Sion itu berbicara tentang kemuliaan, bahwa pengajaran harus dimulai diawali dengan kemuliaan hidup, bukan dengan asah pedang. Nggak boleh sampean. Dan firman Tuhan datangnya dari Yerusalem, tidak datang dari Madinah, tidak datang dari Mesir, tidak datang dari Mekah, nggak akan datang, apalagi datangnya dari gua. Emangnya satria gua hantu? Ya,